Saya mau bilang saudara, siapapun kita bisa ngalamin duri dalam daging, betul? Tapi saya mau bilang saudara, seperti yang saya bilang minggu lalu, saudara, kabar baiknya, saudara dan saya bukan dilahirkan, bukan diciptakan untuk kalah, tetapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pemenang. Bilang kanan kirimu, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ada orang ngalamin duri dalam daging, dalam penyakitnya, dalam kesehatannya. Kenapa? Karena diri sendiri, bukan karena Tuhan. Siap malam asik. Yo, perjamuan tidak kudus. Orang tua. Saya minum orang tua karena saya hormat orang tua. Oh Tuhan Yesus. Ketika sakit, penyakit datang, Tuhan, kenapa kau izinkan duri dalam daging ini? Malaikat datang. Shalom ibu-ibu. Ada banyak rumah tangga ngalamin duri dalam daging. Suami gak mau pulang. Suami lebih senang di luar daripada di rumah. Bukan karena Tuhan, tapi karena, mohon maaf, karena cerewetnya ibu-ibu. Loh kan? Dikasih tahu bukannya amin, malah memang wanita susah sadar. Shalom anak muda pria yang belum menikah. Sebagai pendeta saya mau kasih tahu ya, kalau kau menikah nanti, satu hal yang harus kau ingat. Yang pertama, wanita tidak pernah salah. Yang kedua, kalau wanita salah, tinjau kembali peraturan nomor 1. Betul para bapak-bapak? Jadi kalau kau sudah menikah, kau harus siap bilang, siap saya salah, sekalipun kau nggak salah. Saya mau bilang ya bu, ada banyak suami-suami akhirnya marah-marah bu, bukan karena Tuhan yang membentuk, tapi gara-gara, mohon maaf, mulutmu jahat bu. Suami dikit, apa lu? Suaminya nggak mandi, dimarah-marahin. Mandi dong, dasar. Aroma Bantar Gebang udah ada di sini. Akhirnya suaminya mandi. Pas suaminya mandi, lu kenapa mandi? Lu punya wanita idaman lain ya? Darah Yesus. Jangan ketawa bu, bertobat bu. Akhirnya suaminya nggak betah di rumah gara-gara apa? Karena diri sendiri. Amin. Shalom bapak-bapak. Kadang-kadang ada rumah tangga ngalamin duri dalam daging. Bapak-bapak ngalamin duri dalam daging dalam rumah tangganya. Karena diri sendiri pak. Iya pak. Sama aja bapak-bapak di sini nggak ada amin sama sekali. Oh kami nggak mau kalah pak. Iya pak, saya ngalamin duri dalam daging. Istri saya marah-marah terus pak. Saya mau mancing, dimarah-marahin terus pak. Saya mau nongkrong sama teman-teman saya, dimarah-marahin terus pak. Saya ngapain aja, dimarah-marahin terus. Saya mau bilang kadang-kadang karena dirimu sendiri. Ada banyak istri-istri marah-marah ke suami karena suaminya yang memang ngeselin. Betul ibu-ibu? Yang begini aja kencang amin, betul. Saya mau bilang ya, saya mau kasih tahu buat bapak-bapak, saya selalu ingatkan pak, ini kunci pak, ini diantara kita, ibu-ibu jangan denger ya. Ibu-ibu nggak akan marah selama transferan lancar pak. Kalau transferan lancar pak, kok mau mancing, mulai dari mancing ikan sampai mancing keributan, kok mau nongkrong dari pagi sampai malam, selama kau udah bilang ma papa udah transfer ya, istri akan bilang silakan pak, pergilah dengan damai. Betul ibu-ibu? Mata duitan. Shalom anak muda. Kadang-kadang hidupmu dalam duri dalam daging karena dirimu sendiri. Orang tua marah-marah karena kau yang malas belajar. Orang tua udah bayar sekolah mahal-mahal, bukannya main belajar, main HP terus, main HP terus. Mabar. Orang tua udah mau jungkir balik bayar kau punya uang sekolah. Pantas orang tua marah. Udah mau ujian besok, bukannya belajar, main TikTok. Jangan disorakin. Sadar. Saya mau bilang saudara,
Saya pernah nonton satu video. Salah satu kunci rumah tangga bahagia, saat suami pulang tutup kuping, istrinya tutup mulut. Itu lebih baik daripada suami pulang dari mana aja, lu jam segini baru pulang, lu dari mana? Tuh. Airnya jatuh, yang teriak wanita. Bapak-bapak nggak ada tuh. Oh iya, nggak ada. Saya mau bilang, Bu, bilang sama kanan kirimu bertobat. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Gembala sidang kita dalam segala keadaan yang tidak mudah yang mereka alami, duri dalam daging yang harus mereka alami. Kenapa mereka kuat? Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang melekat sama Tuhan. Dan saya mau bilang ini penting. Tanpa kemelekatan tidak ada kekuatan, saudara. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya pernah ngalamin kondisi itu. Ini masih punya korelasi dengan kesaksian minggu lalu. Saya sudah tahu bahwa Tuhan sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber mujizat. Tapi saya jujur, kita kan manusia, kadang-kadang kedagingan kita, kadang-kadang saudara suka ngeyel ya, suka variasi. Kita udah tahu bahwa cuman Tuhan nih. Tapi ketika kita ngalamin masalah, tantangan, persoalan, duri dalam daging, kedagingan kita suka mikir, minta tolong sama siapa ya? Cari siapa ya? Berharap sama siapa ya? Oh, dia kan teman saya. Oh, dia kan orang punya jabatan. Oh, dia kan pernah saya tolong. Harusnya sih dia mau tolong saya. Kedagingan kita akhirnya mencari yang lain di luar Tuhan. Akhirnya ujung-ujungnya nggak ada kekuatan. Minggu lalu saya cerita, orang yang saya pikir mau tolong saya malah justru tusuk saya dari belakang. Akhirnya bukan cuma nggak kuat, hancur. Tapi dalam kondisi itu saya diingatkan tentang satu pujian yang bilang begini. Kalau ku cari damai hanya dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menolong, hanya Yesus. Dalam pujian itu Tuhan ingatkan saya satu kata yang paling penting dalam lagu itu, yaitu kata hanya. Jangan yang lain. Tuh kan kecewa kan? Tuh kan gak kuat kan? Tuh kan makin buruk kan? Kenapa? Karena mencoba cari yang lain di luar Tuhan. Padahal anak Tuhan harusnya sudah tahu, hanya Yesus. Saya nggak tahu duri dalam daging apa yang sementara saudara alami. Tapi firman Tuhan ingatkan hari ini, hanya Yesus. Cari Yesus, andalkan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, melekat sama Tuhan Yesus. Di situ ada kekuatan, ada pemulihan, ada berkat, ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tadi siang saudara di salah satu cabang di Alam Sutra, ada seorang ibu datang sama saya dan dia bilang, Pak, terima kasih doa-doanya Pak. Setiap masalah tantangan yang saya hadapi dan Bapak doakan, saya ngalamin mujizat Pak. Dan saya bilang, ibu ini Bu, jangan bilang terima kasih sama saya. Saya manusia biasa. Saya cuma seorang hamba Tuhan. Kalau ibu lihat mujizat, ibu lihat kuasa terjadi, itu karena Tuhan, bukan karena saya. Jadi bilang terima kasih sama Tuhan, bukan sama saya. Saya mau bilang saudara, please, sekalipun saudara mengidolakan hamba Tuhan, jangan andalkan hamba Tuhan. Sekalipun saudara diberkati melalui pelayanan seorang hamba Tuhan, setiap dalam masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit, pribadi yang harus pertama kali muncul dalam pikiranmu harus Tuhan. Karena kalau kau cari manusia kau bisa kecewa. Kau cari manusia kau gak akan kuat. Tapi kalau kau cari Tuhan, ada ketenangan yang sejati, ada damai sejahtera yang sejati.
Karena dia Tuhan yang luar biasa. Saya nggak tahu sekali lagi apa yang saudara hadapi, tapi please tanamkan dalam hati dan pikiran. Katakan, hanya Yesus jawaban hidup. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan kita punya kerendahan hati. Katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan paling membenci yang namanya kesombongan. Jadi ketika kita ingat Tuhan, kita harus ingat anak Tuhan harusnya punya kerendahan hati. Katakan amin. Karena anak Tuhan, saya mau bilang saudara, nggak pantas buat sombong. Kenapa? Semuanya dari Tuhan, betul? Makanya anak-anak Tuhan pastikan rendah hati. Jangan sampai ada kesombongan. Karena kalau mulai ada kesombongan, kesombongan awal mula dari kejatuhan. Shalom anak muda. Anak Tuhan harus rendah hati, amin. Jangan anak Tuhan, Tuhan belagunya minta ampun, baru sukses dikit, baru kaya dikit, baru cakep dikit, sombongnya bukan main. Ada yang PDKT sama dia, sorry, lu bukan level gue. Darah Yesus. Yalah. Ada pria yang hai, jangan hai, najis lu. Darah Yesus Tuhan. Betul para pria? Tuh. Mereka yang suka halo dek. Saya mau bilang saudara, apa sih yang mau kita sombongkan? Anak Tuhan, ingat Tuhan gak layak sombong, amin. Kalau saudara dan saya boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, ingat Tuhan, ingat kerendahan hati. Bilang sama kanan kirimu, jangan sombong. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya anak Tuhan, ingat Tuhan, yang ada Tuhan di dalamnya harus bawa kedamaian. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Raja Damai. Ada Raja Damai dalam hatiku. Bilang sama yang ngomong, kita harus bawa kedamaian. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Jadi anak Tuhan jangan katanya orang Kristen, tapi dikit-dikit saudara bawa pertikaian saudara. Dimanapun dia berada berantem sama orang. Dimanapun dia berada berantem sama orang. Pernah ketemu orang Kristen macam begitu saudara? Ada di sini? Nggak ada. Ada orang Kristen di mana-mana, ya Tuhan. Berantem terus sama orang, dikit-dikit berantem sama orang. Di jalan berantem sama orang. Padahal mobil motornya ada lambang Tiberias depan belakang, saudara. Ada orang Kristen di mana-mana, ya Tuhan. Berantem terus sama orang, dikit-dikit berantem sama orang. Di jalan berantem sama orang. Padahal mobil motornya ada lambang Tiberias depan belakang, saudara. Ada tulisan lagi Immanuel, yang berarti tapi kesalnya dikit, wah! Kesenggol dikit, what? Saya ngomong bukan tanpa dasar. Pak Pendeta enak sih gak pernah ngalamin, pernah. Udah mau lampu merah, kuning ke merah. Sebagai orang yang normal, saya berhenti dong. Kalau orang gak normal kan dari kuning ke merah dia gas gitu saudara ya. Saya kan normal, saya berhenti dong. Tiba-tiba dari belakang, oh Tuhan masih kredit Tuhan. Habis ditabrak saudara. Orangnya langsung lewat, langsung nahung. Kita kan masih punya kasih ya. Kalau dia angkat tangan, Pak maaf ya, kita masih, oh ya udah. Ini udah salah Leon. Kita masih, oh ya udah. Ini udah salah Leon. Darah Manado naik dong. Naik dong. Naik dong. Oh, entah apa yang merasuki saya, tangan kiri saya naik. Dia tekan itu jendela. Tapi saya ingat, oh, saya kan anak Tuhan, ada Raja Damai dalam hatiku. Tapi nanggung, jendela udah kebuka. Jadi satu tarikan nafas. God bless you. Saya mau bilang saudara, ada Raja Damai di hati kita, amin. Shalom ibu-ibu. Ada damai dalam hidupmu, amin. Ada Raja Damai dalam hatimu, amin. Jadilah pribadi, jadilah istri yang bawa damai. Mulai dari keluarga, suamimu harus merasakan damai. Karena istri sumber sukacita, sumber damai sejahtera dalam rumah tangga. Betul bapak-bapak? Jangan istri marah-marah terus, marah-marah terus. Suami baru pulang,
bapak-bapak? Banyak korban di tempat ini. Suami baru duduk sebentar di teras, kopi belum setengah gelas. Masuk rumah suami stroke ringan. Suami baru mancing dikit. Suami lagi mancing. Jangan ketawa bu, bertobat. Kasihan suami-suami tertekan. Tapi saya mau kasih tahu buat bapak-bapak. Shalom bapak-bapak. Semua itu tidak akan terjadi selama transferan lancar pak. Betul para wanita? Mata duitan. Tuhan Yesus. Gak tobat-tobat. Ada Yesus dalam hati kita, amin. Raja damai membuat kita harusnya membawa damai dimanapun berada. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom bapak-bapak. Bawa damai, amin. Mulai dari rumah tanggamu. Saya mau bilang saudara, kalau suami bawa damai dalam rumah tangga, itu akan berbalik kepada dirimu ketika istri itu damai pak. Saya mau bilang hidupmu damai pak, betul ibu-ibu? Makanya seperti apa masalahmu di luar, sekalipun kau berantem sama orang di luar sana pak, sekalipun kau dimarahin sama bosmu, ketika pulang bawa damai buat istrimu. Amin ibu-ibu. Ya, karena saya mau bilang ini juga bukan hanya berdampak pada dirimu, tapi juga kepada anak-anakmu. Sabar. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya pelayanan banyak jemaat saudara, banyak rumah tangga. Saya menemukan kalau istri itu nggak bahagia pak, anak-anak juga bisa ke transfer nggak bahagia pak. Sabar. Memang kalau ibu kalau lagi dibela begini nggak bisa sabar. Iya, ada satu ibu yang saya layani saudara. Itu gara-gara dia nggak bisa balas suaminya. Anaknya dikit-dikit dimarahin, anaknya dikit-dikit dimarahin terus. Saya tanya, emang salah apa anak ibu? Mukanya mirip bapaknya, darah Yesus. Makanya pak, sayangi istrimu. Betul ibu-ibu? Ya, ini penting pak. Yang kedua pak, kalau kau bahagiakan istrimu pak, istrimu yang bahagia itu, yang damai itu ketika dia berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat suami yang begitu luar biasa dalam hidupku. Suami yang begitu terbaik Tuhan, seBekasi dan sekitarnya Tuhan. Tuhan berkati dia tuh. Itu malaikat itu langsung siapin berkat yang besar. Iya. Tapi kalau suami bikin istri menderita, bikin istri tertekan, dia berdoa, Tuhan, aku udah gak kuat Tuhan. Aku udah gak tahan Tuhan. Tuhan proses suamiku Tuhan. Kemarin aku berdoa Tuhan jamah, dia gak berubah. Sekarang Tuhan jambak aja dia Tuhan. Suaminya di pojok. Terima kasih Tuhan. Shalom bapak-bapak. Yang ketawa ibu-ibu artinya pelaku pak. Shalom anak muda. Ada raja damai dalam hatimu, amin. Kalau ada raja damai, bawalah damai. Kadang-kadang dalam rumah, orang tua kasih tahu sedikit udah, anakku, tapi kalau depan pacar, sayang, aku tuh emang gini ngomongnya. Aku tuh memang orang itu soft spoken. Saya mau bilang, tapi saya mau bilang buat para pria banyak anak muda ya. Saya mau bilang ya anak muda ya, hati-hati ya. Pastikan kalau kau pacaran, pastikan pilih pacar yang membawa damai. Kalau masih pacaran aja dikit-dikit berantem, dikit-dikit cari masalah. Lagi tenang-tenang, kalau aku jadi ulat, kamu masih cinta gak sama aku?
Pesan saya, Faya Kondios, darling, saudara. Ada raja damai dalam hati kita, amin. Bilang sama kanan kirimu, cinta damai. Bilang sama yang ngomong, jangan suka cari masalah. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, saya mau bilang hidupmu pasti akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Justru ketika kita fokus pada kemuliaan Tuhan akan membawa kemuliaan dalam kehidupan kita, saudara. Makanya ketika saudara dan saya hidup dalam Tuhan, mengejar kemuliaan Tuhan, hidupmu akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi ada dua hal yang harus ingatkan dalam poin yang ketiga ini yang Tuhan taruh di hati saya. Yang pertama adalah ketika hidupmu penuh dengan kemuliaan Tuhan, jangan kaget kalau ada yang iri sama saudara. Jangan kaget kalau ada yang punya rancangan jahat sama saudara. Tuhan Yesus ketika masuk ada yang memuliakan dia, ada yang insecure dan akhirnya punya rancangan jahat. Daniel dengan segala kemuliaan Tuhan, ada orang-orang yang punya rancangan jahat buat Daniel. Yusuf dan juga tokoh-tokoh Alkitab yang lain, ketika ada kemuliaan, ada yang insecure. Daud bahkan, Saul insecure melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Daud, akhirnya punya rancangan jahat. Tapi belajar dari kisah-kisah firman Tuhan, kita bisa belajar bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan, ketika kemuliaan Tuhan terpancar, orang boleh punya rancangan jahat, tapi rancangan yang paling jahat sekalipun sanggup Tuhan ubahkan jadi rancangan berkat dalam kehidupan kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang kedua, dan yang terakhir dari poin yang ketiga ini, saudara, ketika hidup memuliakan nama Tuhan, menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan, jangan curi kemuliaan Tuhan. Harus ingat, kalau kemuliaan Tuhan terpancar, kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita curi kemuliaan Tuhan. Saya ingat pesan Bapak Gembala Sidang, saudara, waktu saya masih tim Gembala. Bapak bilang, kalau you diberkati ketika jadi hamba Tuhan, ada banyak jemaat Tuhan yang hadir di sesi you. Bapak bilang, itu bukan karena you, tapi karena Roh Kudus yang menggerakkan hati jemaat untuk hadir di sesi you. Saudara ada di tempat ini, itu karena Tuhan yang menggerakkan hati saudara. Jadi siapapun hamba Tuhan yang berdiri di depan sini, jangan ada kesombongan merasa bahwa ini karena kemuliaanku. No. Karena kalau cuma bicara di depan orang, keledai pun bisa Tuhan pakai. Betul ya? Ada kisah dalam Alkitab, Tuhan pakai keledai untuk ingatin orang, saudara. Jadi jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Saya selalu ingatkan, kalau saya boleh ada sampai hari ini dengan segala anugerah Tuhan yang luar biasa, itu karena kemuliaan Tuhan, bukan karena kemuliaan saya. Jadi ketika jemaat datang sama saya bilang, Pak, terima kasih doanya, Pak. Saya sudah sembuh, Pak. Pak, terima kasih, Pak, doanya, Pak. Saya sudah terima mujizat. Hari ini ada 2-3 orang jemaat datang dan bilang, Pak, tangan saya yang kemarin tergeser, Pak, udah sembuh. Terima kasih doanya, Pak. Ada ibu-ibu Alam Sutra, Pak, terima kasih, paru-paru saya sudah sembuh. Minggu lalu sakit, Bapak doakan sembuh, Pak. Saya bilang, bukan ke saya terima kasihnya. Saya nggak punya kuasa apa-apa. Yang punya kuasa Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan. Saya cuma hambanya yang menjadi saluran untuk mendoakan. Tapi kalau ibu mau bilang terima kasih sama Tuhan, dan jadi kesaksian, supaya kesaksian itu jadi kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Kembalikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Hidupmu akan membawa banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, di dalam Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Kembalikan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita belajar dari kisah ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Yang pertama, milikilah kerendahan hati. Karena kerendahan hati akan membuat kita menerima promosi dari sorga. Yang kedua, ada raja damai dalam hati setiap kita. Sebagai anak Tuhan, jadilah pribadi yang membawa kedamaian dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika motivasi kita benar, maka kemuliaan Tuhan pasti penuh atas hidup kita. Dan ketika hidupmu memancarkan kemuliaan Tuhan, jangan curi kemuliaan Tuhan. Kembalikan semuanya untuk Tuhan, supaya melalui kehidupanmu akan ada banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Sambil langkah tanganmu katakan, Tuhan, pakailah setiap kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.
Bicara tentang kehidupan itu misteri, saudara. Dan saya mau bilang, hidup bersama dengan Tuhan, kadang-kadang masalah, tantangan, persoalan bisa datang kapan saja. Kadang-kadang masa-masa sukar bisa datang kapan saja. Tapi saya mau bilang, saudara, bukan soal keadaannya. Yang harus kita ingat, kita adalah anak-anak Tuhan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Bilang kanan kirimu, kita anak Tuhan. Amin. Dan sebagai anak Tuhan, kita bukan dilahirkan untuk lemah dan kalah, tetapi kita dilahirkan, kita diciptakan untuk menjadi kuat dan menang bersama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Saya adalah pemenang. Bilang sama kanan kirimu, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom ibu-ibu. Sehebat apapun suamimu, sesuperman apapun suamimu, saya mau bilang saudara, dia tetap manusia yang terbatas. Jadi kalau kau tuntut terus, kalau kau papa gimana nih, papa gimana nih, papa tolong papa gimana, ada saatnya dia akan sesak napas juga, saudara. Betul bapak-bapak? Jadi saya mau bilang, Bu, kau adalah istri Tuhan ciptakan sebagai penolong, bukan perongrong. Betul bapak-bapak? Jadi saya mau bilang saudara, Bu, jangan tuntut terus suamimu, Bu. Kenapa? Karena dia juga adalah manusia yang terbatas. Betul bapak-bapak? Shalom ibu-ibu. Dengarkan itu, amin. Shalom bapak-bapak. Istrimu juga adalah manusia yang terbatas, Pak. Jadi jangan kau tuntut terus, Mama harus bisa ini dong, Papa harus bisa, Mama gimana? Papa udah cari uang, Mama dong urus anak, urus rumah, segala macam, semua urus. Saya mau bilang, Pak, istrimu juga terbatas, Pak. Jangan kau tuntut, ya kan cuma urus anak doang. Kata siapa urus anak itu doang, Pak? Apalagi kalau misalnya anakmu 12, Pak. Darah Yesus, satu loncat, satu apa. Ya, saya mau bilang ya, Pak ya. Istrimu juga terbatas, jangan kau tuntut terus. Betul ibu-ibu? Mantap. Shalom orang tua. Anakmu juga manusia yang terbatas. Jadi jangan kau tuntut terus. Kamu harus juara satu terus. Kamu pokoknya mesti lulus kuliah dengan predikat summa cum laude. Akhirnya anaknya dia kasih les dari jam 7 pagi udah ke sekolah sampai jam 2, pulang jam 2, les sampai jam 7 pagi, saudara. Apa itu tidur? Saya mau bilang saudara. Hei, saya mau bilang Pak, Bu, anakmu juga terbatas. Betul anak muda? Itu kayaknya udah dari hati banget kayaknya itu ya. Shalom para wanita yang belum menikah. Pacarmu juga manusia yang terbatas. Jangan kau tuntut terus, harus begini, harus begitu, harus bisa jadi ini, itu. Harus bisa jadi donatur. Iya Pak Pendeta, bukan donatur dilarang ngatur, darah Yesus. Saya mau bilang ya, kasihan pacarmu, dia juga manusia biasa. Betul para pria? Memang kalau dari Roh Kudus nggak pernah salah, saudara. Saya mau bilang saudara, wanita-wanita zaman sekarang, saudara, nuntut pacarnya harus bisa semuanya. Dianya bisa apa? Bisa dandan doang, darah Yesus. Tapi saya mau bilang ya, buat para pria-pria, shalom para pria. Pacarmu juga manusia yang terbatas. Jadi jangan nuntut dia bisa lakukan semuanya sekaligus dandan yang cantik. Karena semuanya butuh effort dan butuh biaya maintenance. Jadi kalau misalnya kau pacaran sama dia, datang alisnya beda sebelah, ya udahlah. Gak apa-apa lah. Kalaupun nanti dia datang, make upnya cuma muka, lehernya enggak. Dia lagi berhemat. Saya mau bilang saudara, nggak ada orang yang benar-benar tak terbatas, semuanya manusia yang terbatas, amin. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya juga manusia yang terbatas. Ada saat dimana juga saya lemah, tapi kenapa saya bisa tetap kuat sampai hari ini? Saya mau bilang saudara, karena lutut ini selalu bertelut berharap sama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya pernah dalam kondisi dimana saudara, ada orang-orang yang, saya dalam situasi yang sulit, situasi yang berat saudara.
Orang-orang yang saya harapkan untuk tolong saya, nggak tolong saya. Bahkan bukan cuma nggak tolong saya, mereka berbalik punya rancangan jahat buat saya. Kalau cuma nggak tolong, kadang-kadang kita masih ya udahlah, namanya manusia mengecewakan, betul ya. Tapi kalau ternyata orang-orang yang kita harapkan bukan cuma nggak tolong, dia berbalik untuk sikat kita. Saya mau bilang sakitnya bukan cuma di sini, tembus sampai tulang belakang, saudara. Tapi dalam kondisi itu saya belajar, yang Tuhan ajarkan dalam kondisi itu, saya harus andalkan Tuhan. Makanya setiap hari saya lakukan adalah apa? Berlutut nangis sama Tuhan, angkat tangan saya nangis sama Tuhan. Sampai air mata campur sama ingus, saudara. Itu sensasi asinnya nyampur di mulut, saudara. Haleluya. Tapi dalam kondisi itu ya, ketika saya terhubung sama Tuhan, saya punya kekuatan, saudara. Dan dalam kondisi saya melihat apa, saudara? Tuhan bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan kirimkan orang-orang yang nggak saya pernah duga sebelumnya untuk menolong saya. Saya tetap kuat, bahkan saya melihat kemenangan di balik semuanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau misalnya saudara dan saya ada di posisi yang sama, saudara butuh pertolongan tim untuk apa? Untuk gendong saudara. Saudara akan pilih yang besar atau yang bukan kecil, minimalis. Saudara akan pilih yang besar atau yang minimalis? Yang bilang besar boleh angkat tangan. Oh, ada yang pilih yang minimalis? Ada yang minimalis? Oh, saudara nggak punya perasaan. Orang yang punya logika yang sehat pasti pilih yang besar. Kenapa? Karena kita tahu inilah lebih punya kekuatan daripada yang minimalis. Betul ya? Iya kan? Kita bisa lihat secara logika kita, ini lebih punya kekuatan dibandingkan yang minimalis. Jadi saya mau bilang saudara, secara logika kita pasti pilih yang sama, yang besar. Betul ya? Karena kita tahu ini kekuatan lebih besar daripada yang minimalis. Nggak mungkin kita akan pilih, oh yang kecil, ketika kita butuh mau digendong kita pilih yang kecil. Mana mungkin? Iya dong. Nggak mungkin dong kita pilih, nggak mungkin saya pilih yang minimalis, nggak mungkin. Karena saya tahu kekuatan dia terbatas, saudara. Ya. Bahkan resikonya nggak main-main. Coba zoom out. Ada jurang depan saya. Kemungkinan kita akan jatuh dalam kondisi BPJS belum aktif ini, saudara. Itu besar, iya kan? Jadi kalau saya butuh untuk digendong, saya nggak mungkin pilih dia. Coba kita renungkan sama-sama. Udah kasih. Saya mau bilang saudara, iya kan? Secara logika kita nggak akan pilih yang minimalis karena kita tahu ngapain? Kekuatannya terbatas, ada kekuatan yang jauh lebih besar. Secara logika sederhana seperti ini kita bisa memilih dengan baik, betul ya? Terus kenapa dalam kehidupan setiap kita masih cari manusia? Hello? Kenapa dalam kehidupan setiap kita masih cari yang lain di luar Tuhan yang kita tahu, kita sadar, oh semuanya terbatas, saudara. Saya mau bilang saudara udah pernah kecewa sama manusia kan? Udah pernah kecewa sama keadaan kan? Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara udah, jangan lagi bawa dirimu pada potensi untuk kecewa. Sejak awal langsung cari Tuhan, andalkan Tuhan, terhubung sama Tuhan. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, cari Tuhan. Berdoa, terhubung sama Tuhan. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Persoalan bisa datang kapan saja. Tantangan bisa datang kapan saja. Tapi saya mau bilang saudara, anak Tuhan jangan takut saudara. Anak Tuhan harus berani, amin. Karena ternyata ada korelasi yang erat antara keberanian dan kekuatan. Saudara kalau berani, saudara akan kuat. Tapi saudara kalau takut, sekalipun saudara kuat, saudara akan jadi lemah. Masih bingung? Belum buka puasa kayaknya ya. Tapi takjil udah ya. Mantap. Saya mau bilang saudara, ingat kisah Daud? Daud dan Saul. Siapa yang lebih kuat secara fisik, secara logika manusia? Yes, Saul tingginya sepundak lebih tinggi daripada orang-orang pada masa itu. Dan ini Daud waktu itu saudara tingginya pas-pasan saudara. 1,6, 1,7 saudara. Tapi kekuatan Saul jadi sia-sia. Kenapa? Karena dia dikuasai ketakutan. Beda dengan Daud, kecil imut-imut, tapi beraninya luar biasa.
Makanya itu yang membuat dia kuat. Apapun yang ada di depan kita, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Pak, tapi orang itu punya ini Pak, punya koneksi Pak. Orang itu punya kenalan ini Pak, orang itu punya harta begini Pak, segala macam Pak. Saya mau bilang saudara, koneksi kita koneksi kerajaan sorga. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita punya kekuatan, bahkan akan melihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berani. Ada Tuhan bersama kita. Kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Jadi kalau kita tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan, di situ ada kekuatan. Kalau sampai kita tinggalkan Tuhan, kita nothing, saudara. Ada orang-orang karena hanya karena keselamatan di dunia, hanya karena keamanan di dunia, dia tinggalkan Tuhan. Ada orang yang saya kenal, saudara, hanya karena demi keamanan dirinya, keamanan bisnisnya, ditinggalkan Tuhan. Padahal belum lama ini kesaksian di gereja, saudara. Saya mau bilang, saudara, apapun keadaannya tetap setia sama Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun berat, tetap setia. Karena dalam kesetiaan kita dalam Tuhan ada kekuatan. Kadang yang kita alami, yang kita terima gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kita alami, yang kita terima kadang-kadang bahkan berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan harusnya layaknya kita terima. Tapi saya mau bilang, apapun keadaannya, sekalipun sulit untuk dimengerti, tetap setia kepada Tuhan. Gembala sidang kita dalam perjalanan pelayanannya mereka, saudara, mereka udah ikut Tuhan, mereka malah diperhadapkan pada apa? Hidup dan mati mau dilempari, saudara. Tapi mereka tetap setia sama Tuhan. Ada seorang ibu kemarin telepon saya dan dia cerita, dia hidup dalam Tuhan luar biasa dengan sungguh-sungguh, akhirnya membawa suaminya untuk ikut Tuhan. Tapi ketika suaminya ikut Tuhan, mereka diperhadapkan pada masalah bisnis, utang-utang begitu besar, saudara. Kadang-kadang memang ikut Tuhan, saudara, malah yang kita terima sebaliknya dari apa yang kita pikirkan. Tapi apapun keadaannya, tetap setia. Karena hanya disitulah ada kekuatan, saudara. Kalau kita jauh dari Tuhan, gak ada kekuatan sama sekali. Oleh sebab itu, ayo. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi firman Tuhan hari ingatkan kita, tetap setia. Apapun keadaannya tetap setia. Karena dalam kesetiaanmu ada saat di mana saudara, pelangi sehabis hujan akan Tuhan nyatakan dalam hidup. Dan kalaupun Tuhan nggak jawab doamu, kabar baiknya Tuhan punya jawaban yang jauh lebih baik. Ingat Lazarus, Maria Marta berdoa Lazarus supaya terima mujizat kesembuhan. Tapi Tuhan gak jawab. Karena yang Tuhan sediakan adalah mujizat kebangkitan yang jauh lebih luar biasa. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, walaupun capek, walaupun penuh dengan air mata, walaupun sepertinya penuh dengan ketidakadilan, tetap setia, setia aja. Karena akan ada saatnya, saudara, pemulihan, kemenangan, pasti Tuhan nyatakan. Dan kabar baiknya, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi mereka yang setia sampai akhir. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap setia. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan, di situ ada mahkota kehidupan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan setiap kita, apapun keadaannya, kita bukan diciptakan untuk kalah, tapi untuk kuat dan menang bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari milikilah kehidupan doa terhubung sama Tuhan. Karena ketika kita terhubung dengan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Yang kedua, beranilah karena ada Tuhan di pihak kita. Dalam keberanian ada kekuatan yang luar biasa. Dan yang terakhir, apapun keadaannya, tetap setia. Sekalipun keadaannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sekalipun kita belum lihat jawaban doa, sekalipun penuh dengan air mata, tetap setia. Karena dalam kesetiaan berjalan bersama dengan Tuhan ada kekuatan. Dan akan ada saat di mana mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan pasti jadi bagian kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau ku cari damai hanya dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan
hanya ku temu di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menolak.